Halo saudaraku, salam sejahtera buat Anda semua. Kembali lagi dengan saya, Ferry Simanjuntak dalam The Ferry Christian Show. Saya berharap Anda semua dan keluarga dalam keadaan baik saudaraku, dan tentunya kita sebagai orang-orang Kristen, orang-orang percaya, tetap memegang kuat iman dan pengharapan kita di dalam Tuhan, sehingga di tengah dunia kita bukan hanya saja berharap kepada Tuhan yang mengerjakan kebaikan, tetapi kita ditonton oleh dunia bahwa kita adalah orang-orang yang memperlihatkan bagaimana Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita, orang-orang percaya. Dan kali ini saudaraku, seperti yang waktu lalu saya pernah katakan bahwa saya ingin kembali membicarakan tentang perkara mujizat, kesembuhan, dan tanda-tanda. Karena menurut saya ini perlu juga untuk diserukan kembali, diingatkan kembali, dikatakan kembali, diungkapkan kembali, dikemukakan kembali, dan dibicarakan kembali. Untuk kalau boleh sih ya menjadi perhatian, untuk menjadi sebuah pengajaran yang perlu kita dengarkan, yang perlu kita simak, yang perlu kita telaah, yang perlu kita perhatikan untuk menjadi sebuah pengajaran yang harusnya ya membangun iman kita yang benar, membangun pengertian kita yang benar dari pengajaran yang benar, yaitu semata-mata dari apa yang telah ditulis, diungkap, dikatakan di dalam kitab suci. Dan tentunya saya coba memahami, saya coba ngerti bahwa ada beberapa di antara Anda yang mungkin ketika saya mengemukakan hal ini Anda nggak setuju, Anda nggak suka, bahkan Anda menolak apa yang saya coba kemukakan. Dan tentunya apa yang saya kemukakan sekali lagi semata-mata dari apa yang telah dipaparkan oleh orang-orang yang menurut saya, karena ini The Very Christian Show, apa yang saya amati, apa yang saya coba telaah, apa yang saya coba pelajari, dari orang-orang yang saya amati adalah orang-orang yang bertanggung jawab mengajarkan kitab suci. Bagi saya orang-orang yang mengajarkan kitab suci secara bertanggung jawab adalah semata-mata apa yang diajarkan, apa yang dipaparkan, apa yang dikhotbahkan semata-mata dari setiap tulisan perkataan-perkataan yang ada di dalam kitab suci. Dan tidak pernah lari dari hal itu. Sehingga menurut saya penting sekali saya ingin coba mengemukakan kembali apa yang telah diajarkan oleh orang-orang yang demikian. Dalam hal ini mengajarkan tentang mujizat, kesembuhan, dan tanda-tanda. Dan ya bagi saya sih ya saya nggak suka, saya nggak setuju, saya nggak mau terima pengajaran dari orang-orang yang ketika mengajarkan mujizat, mengajarkan kesembuhan, mengajarkan tanda-tanda, ini sangat berbeda dari apa yang diajarkan, apa yang dikatakan di dalam kitab suci. Sehingga buat saya penting sekali, perlu sekali saya mengemukakan hal ini semata-mata ingin menggemakan, menggaungkan kembali apa yang memang sudah dipaparkan, sudah dijelaskan, sudah dikhotbahkan secara terang benderang, secara jelas dan secara utuh, dan juga dengan cara yang sangat bisa dimengerti, sangat bisa ditangkap oleh cara berpikir kita sebagai orang-orang Kristen harusnya. Dan hari ini saudaraku, menurut saya nggak sulit lagi buat kita untuk memahami kebenarannya. Menurut saya juga nggak sedikit, karena sudah banyak sekali apa yang telah diungkap, apa yang telah diekspos dari orang-orang yang katanya mengadakan mujizat, mengadakan kesembuhan, mengadakan tanda-tanda, yang katanya percaya diri sekali itu dari Tuhan. Tapi udah diungkap banyak saudaraku, kepalsuan ternyata, kebohongan ternyata, penipuan ternyata. Dan sebab itu harusnya kita memperhatikan mana yang benar, mana yang salah, dan harus kita persoalkan. Kalau kita nggak persoalkan ya kita bisa ujung-ujungnya bisa disesatkan. Bahkan kita bisa disesatkan tanpa bisa kembali kepada yang namanya yang benar. Yang pertama-tama saudaraku, apa sih itu mujizat? Apa sih itu kesembuhan? Apa sih itu tanda-tanda? Sederhana saudaraku, perbuatan Allah. Dahsyat, ajaib, mengagumkan, mengherankan, itu perbuatan Allah. Dan kalau hari ini kita lihat orang yang mengatasnamakan ini mujizat Tuhan dengan mengartikan mujizat Tuhan, wah yang tadinya nggak dapat parkiran, puter 7 puteran dapat parkiran, itu mujizat Tuhan loh. Orang yang tadinya nggak punya duit sama sekali, tau-tau ketemu duit di jalan, itu mujizat Tuhan loh. Orang yang tadinya harusnya berhenti di rel kereta api, ternyata somehow wah dia langsam nggak jadi ketabrak kereta api karena bisa lewat, itu dibilang mujizat Tuhan. Sepertinya kayak sedang merendahkan perbuatan Tuhan ya menurut saya. Nggak seperti yang Alkitab katakan. Mujizat Tuhan itu tuh laut terbelah, itu mujizat Tuhan. Tongkat jadi ular, itu mujizat Tuhan. Air jadi anggur, itu mujizat Tuhan. Air dari sungai Nil, itu jadi darah, itu mujizat Tuhan dong.
Itu dahsyat, itu besar, itu mengagumkan. Tidak direndahkan oleh yang definisi-definisi mujizat itu tadi. Tapi hari ini kita melihat dan banyak, dan bahasa saya sudah banyak ditelanjangi yang kayak gitu. Apa sih itu kesembuhan? By the way, sesuatu yang disebut mujizat Tuhan adalah sesuatu yang sedang menghentikan sesuatu yang natural, saudara. Yang natural ini kayak waktu, kayak Elia menghentikan dengan doanya matahari berhenti. Sedang memberhentikan sesuatu yang natural. Dari rotasinya, dari perputarannya, dari eksistensinya, sesuatu yang natural ini di stop. Itu mujizat. Untuk menyatakan sesuatu yang dahsyat, yang mengagumkan, itu perbuatan Tuhan. Mujizat Tuhan. Nah, kesembuhan. Hari ini kita lihat orang-orang yang mengatasnamakan kesembuhan ilahi. Wah, ada orang yang nyeri bahunya, taunya didoakan sembuh. Wah, ini kesembuhan ilahi, ini kesembuhan ilahi. Hari ini juga ada orang yang katanya ini kesembuhan ilahi dengan menyebut, yang tadinya ada asam urat, jadi gak kerasa lagi asam urat. Ini kesembuhan ilahi. Ada orang yang dari kursi roda bisa tiba-tiba berdiri, tapi berdirinya juga tergopoh-gopoh. Wah, ini kesembuhan ilahi. Kesembuhan yang datang dari Tuhan instantly dan clear, gak ada lagi sama sekali. Orang buta melihat, itu kesembuhan ilahi. Orang lumpuh berjalan, itu kesembuhan ilahi. Itu kesembuhan ilahi. Apa sih itu tanda-tanda? Tanda-tanda akan menyertai orang-orang percaya. Orang-orang percaya akan menginjak ular, akan minum racun tapi gak mati. Bisa gak? Berani gak hari ini? Tanda-tanda mengusir setan. Hari gini orang ngusir setan dengan cara-cara yang gak seperti Alkitab katakan. Dan ya saya sekali lagi ngomong, ditelanjangi. Pakai cara getar-getar, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, dalam Yesus keluar. Gak ada ngusir setan yang saya pahami dalam kitab suci itu dengan cara yang demikian. Ya greget juga sih kalau nginget-nginget hal-hal ini. Bahkan kalau saya ngelihat ada orang yang saya tahu ngusir setan kerjaannya. Hari gini telah dibukakan, disingkapkan, ditelanjangi. Hal seperti itu salah, hal seperti itu ya gak benar. Gak benar saudaraku. Nah yang kedua saudaraku, kepada siapa sih Tuhan percayakan perkara-perkara yang disebut tadi mujizat, kesembuhan ilahi, tanda-tanda heran, kepada siapa? Gak bisa enggak saudaraku, kita harusnya tahu, harusnya mengerti bagaimana kitab suci memaparkan ini, mengajarkan ini, mengatakan ini. Yaitu kepada orang-orang yang memang Tuhan percaya untuk menyampaikan firman-Nya. Musa dipercaya Tuhan menyampaikan firman-Nya. Yosua juga dipercaya Tuhan menyampaikan perkataan Tuhan. Kristus juga demikian, rasul-rasul pun demikian. Elisa dipercaya Tuhan untuk menyampaikan firman Tuhan. Dan orang-orang yang menyampaikan firman Tuhan disertai Tuhan dengan perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib itu tadi, mujizat, kesembuhan, tanda-tanda heran. Buktinya apa bagi manusia, orang yang memang benar diutus Tuhan, benar menyampaikan firman Tuhan? Manusia gak bisa mengelak. Manusia melihat ada perbuatan Allah yang dahsyat yang dilakukan oleh orang itu. Dari Tuhan. Tuhan mengkaruniakan, Tuhan memberikan perbuatan yang dahsyat. Tuhan percayakan kepada orang itu. Karena apa? Karena tujuannya adalah untuk menyampaikan firman Tuhan. Validasi yang harus dibuktikan oleh orang yang menyampaikan firman Tuhan harus disertai dengan tanda-tanda yang ajaib dari Tuhan. Itulah orang yang dipercaya Tuhan. Hari ini gak perlu lagi kita percaya orang-orang yang katanya menyampaikan firman Tuhan. Karena firman Tuhan sudah terhentikan. Di stop saudaraku, dalam Wahyu sangat jelas Rasul Yohanes menulis, sudah stop, perkataan Tuhan itu sudah cukup. Jadi dengan kata lain gak perlu lagi kita mendengar orang yang katanya mengatasnamakan dirinya mendengar suara Tuhan, mendengar suara Tuhan, mendengar suara Tuhan. Jadi dengan demikian saudaraku, untuk menyederhanakan saja dan juga sekaligus menyingkatkan apa yang saya coba kemukakan dan sekaligus jelaskan kali ini, mengenai mujizat dan juga kesembuhan ilahi dan juga tanda-tanda heran, menurut saya harusnya kita semakin jelas dong bahwa kita nggak bisa diteguhkan lagi dengan yang namanya mujizat, kesembuhan, tanda-tanda. Karena seperti yang saya bilang tadi, bahwa semuanya itu mujizat, kesembuhan ilahi, tanda-tanda heran itu Tuhan lakukan, Tuhan sertai orang yang memang Tuhan percayakan menyampaikan firman-Nya. Dan dengan kata lain, karunia kesembuhan, ada karunia
karunia menyampaikan, karunia nabi, karunia rasul, itu adalah pemberian Tuhan yang memang temporary, yang sementara. Yaitu ketika memang Tuhan belum selesai untuk menuangkan perkataan-perkataan Tuhan sampai kitab Wahyu, memang itu diperlukan. Makanya ada orang-orang yang dalam hal ini ya, rasul-rasul adalah orang-orang yang menurut saya terakhir menjadi orang yang Tuhan percaya untuk menyatakan mujizat, menyatakan kesembuhan ilahi, dan juga menyatakan tanda-tanda. Kita lihat bagaimana Rasul Paulus menegaskan hal itu, dan kita lihat juga bagaimana Petrus, kita lihat juga bagaimana rasul-rasul yang lain. Dalam hal ini orang-orang yang dipercaya Tuhan untuk menyampaikan firman Tuhan. Nah, dengan demikian juga kita harusnya makin mengerti dan memahami bagaimana Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa ada pemberian-pemberian Tuhan yang sifatnya memang sementara. Makanya 1 Korintus 12, Roma 12, Efesus 4 mengajarkan kepada kita bagaimana pemberian-pemberian Tuhan memang ya ada sifatnya sementara, ada yang memang terus berlangsung sampai kedatangan Tuhan tentunya. Bahwa saya percaya dengan demikian bahwa Tuhan mempercayakan perkataan Tuhan lewat nabi, lewat rasul-rasul, bahwa penyampaian perkataan Tuhan yang disertai dengan mujizat, dengan kesembuhan ilahi, dengan tanda-tanda heran, itu berhenti sampai rasul. Berhenti, karena sudah gak perlu lagi Tuhan memperlihatkan keajaiban, memperlihatkan tanda-tanda ajaib di hadapan orang. Karena memang firman-Nya berhenti dalam kitab Wahyu. Makanya kan ada dua golongan kan, continuous dan cessationist. Yaitu golongan yang pertama yang percaya bahwa karunia Tuhan terus berlangsung buat gerejanya, sehingga karunia mujizat, karunia bahasa roh, karunia menafsirkan bahasa roh, karunia kesembuhan dan lain-lain sebagainya itu terus ada. Saya percaya yang kedua dong, cessationist, yaitu apa? Bahwa ya ada karunia Tuhan yang sifatnya sementara. Sementara sampai Tuhan menyatakan firman-Nya selesai dan dikumpulkan menjadi kitab suci selesai. Zaman saat Rasul Yohanes berkata selesai ya selesai, nggak perlu lagi. Sehingga kalau hari ini orang berkata, oh karunia kesembuhan masih ada, menurut saya nggak benar. Nggak ada pengajaran kitab suci yang mengarahkan kita kepada hal yang demikian. Terus ini nih klasik nih buat saya nih. Ada di antara Anda yang berkata, memang ada tulisannya bahwa karunia Tuhan itu yang ditulis 1 Korintus, Roma 12, Efesus 4 itu berhenti. Saya kadang-kadang kalau mendengar yang kayak begitu, Anda sama seperti kayak orang sebelah gitu loh, yang ngomong, mana ada tulisannya gak? Tuhan Yesus ngomong dia adalah Tuhan dan sembah dia. Rasa-rasanya Anda sama dengan orang-orang yang demikian gitu loh. Hari gini gak perlu lagi kita ngejar-ngejar mujizat. Menurut saya seperti yang saya bilang tadi di awal, mujizat yang diartikan hari ini sangat berbeda dengan apa yang diungkap di dalam kitab suci. Sangat berbeda saudaraku. Kesembuhan sangat berbeda. Tapi perlu saya garis bawahi bahwa saya tetap percaya mujizat, tapi gak percaya karunia mujizat. Saya percaya kesembuhan datang dari Tuhan, tapi saya gak percaya karunia kesembuhan. Saya percaya bahwa mujizat itu adalah hari ini, yang saya percaya mujizat itu adalah orang yang diselamatkan, orang yang tidak kenal Tuhan menjadi orang yang dekat dengan Tuhan. Orang yang menerima mujizat Tuhan adalah orang yang menerima keselamatan. Orang yang gak ada sama sekali pengenalan akan Tuhan, dibuat Tuhan, diselamatkan. Itulah mujizat. Dan hari ini orang yang sakit bisa disembuhkan. Tapi bukan bicara tentang karunia kesembuhan. Bukan karena dengan orang tertentu ada kesembuhan Tuhan terjadi. No. Semuanya pemeliharaan Allah hari ini. Bahwa kalau hari ini orang disembuhkan, ya memang disembuhkan karena Tuhan mau orang itu sembuh. Dan bukan karena orang datang kepada kegiatan gereja tertentu yang mengadakan yang katanya kesembuhan ilahi, orang datang, orang disembuhkan. No, saya nggak percaya. Saya udah cukup lah sedikit waktu atau ya cukup lama lah ada di tengah-tengah gereja yang mengadakan hal yang kayak gitu. Dengan kata lain, saya pernah jadi orang dalam. Bisa dibilang juga saya pelaku kok. Tapi saya perlu garis bawahi bahwa saya tetap percaya ada kesembuhan dari Tuhan. Tapi bukan karunia kesembuhan. Saya percaya ada mujizat dari Tuhan, tapi bukan mujizat yang diseru-serukan atau yang dilulukan oleh orang-orang yang katanya atas nama Tuhan mengadakan mujizat. No. Sebab itu penting buat saya menyampaikan lewat kesempatan kali ini. Jadilah orang-orang Kristen yang
menekuni dan mempelajari dan juga memperhatikan pengajar-pengajar yang fokus kepada tulisan-tulisan kitab suci. Menjelaskan secara bertanggung jawab, secara utuh, secara jelas, secara terang apa yang menjadi pengajaran yang tertulis di dalam kitab suci. Sehingga pengertian yang keluar dari pengajaran tersebut adalah pengertian yang benar. Pengertian yang benar. Sebab itu saudaraku, ayo kita jadi orang-orang Kristen yang memperhatikan perkataan-perkataan Tuhan yang telah selesai. Dan hari ini kita kenal di dalam kitab suci yang kita terima. Salam sejahtera saudaraku, Tuhan Yesus memberkati.